Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafika Ayu Amanda dari Prodi Manajemen Unsia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan penerapan bisnis intelijen atau BI pada PT Gama Persada. Nah, profil PT Gama Persada. Gama Persada ini berdiri pada 15 Februari 2008, merupakan edutech company yang berfokus pada distribusi dan solusi teknologi informasi yang terintegrasi di bidang pendidikan. Segmen pasar utamanya yaitu B2G atau Business to Government dan B2B atau Business to Business, yang khusus di sektor pendidikan yang memiliki 3 pilar model bisnis. Pertama, pabrikan dan perakitan, yaitu melakukan perakitan alat teknologi pendidikan canggih seperti bading interaktif, book sterilizer, smart bee interaktif, dan e-flipboard di gudang perakitan Prima Center 1. Lalu yang kedua, keagenan tunggal dan distribusi. Ini bertindak sebagai agen tunggal yang menyalurkan produk TIK pendidikan ke sekolah-sekolah, universitas, dan dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu kemitraan strategis, bermitra dengan PT Samafitro sebagai penyedia utama untuk masuk dan bertransaksi di dalam platform e-katalog LKPP. Berikut produk dari PT Gama Persada. Ini ada foto dari Money Interaktif, Visual Presenter, Book Sterilizer, dan Smart Bee Interaktif yang semua ini dirakit pada gudang yang ada di PT Gama Persada tersebut. Lalu, diagram cara kerja sistem informasi yang berjalan atau revenue cycle-nya ini itu dari pertama melakukan negosiasi harga, lalu jika dicapai kesepakatan maka akan dapat purchase order, lalu sales order, masukkan sales order, barang dikemas dan dikirim dengan bukti dokumen DO atau delivery order, berbarengan dengan sales invoice, lalu sampai ke customer dan dilakukan pembayaran yang pada akhirnya selesai. Nah, untuk software utama yang dipakai pada sistem informasi dari PT Gama ini yaitu memakai Accurate ERP. Nah, untuk melakukan pencatatan keuangan, stok kas, dan hutang piutang, serta aplikasi internal yang digunakan sebagai pengarsipan data. Berikut data proses sistem informasi yang berjalan. Jadi dari ini e-katalog LKPP. Nah, customer itu melakukan order via e-katalog LKPP ataupun bisa juga melalui website resminya PT Gama Persada. Nah, lalu ini dijembatani lagi oleh PT Samafitro melakukan purchase order, lalu pembuatan sales order. Nah, setelah pembuatan sales order, dicek dulu nih kreditnya apakah sesuai, menyanggupi. Nah, kalau sudah sesuai, di-approve, lalu dilakukan pengemasan barang ya di bagian departur ini di warehouse, lalu dilakukan delivery order, dikirim barangnya bersamaan dengan invoice dan pajaknya, lalu didapatkan receipt payment-nya, sehingga terakhir itu close revenue cycle. Untuk proses yang pertama yaitu proses transaksi dengan customer. Bagian sales menawarkan produk via e-katalog LKPP dan website PT Gama Persada, lalu dilakukan transaksi dijembatani oleh PT Samafitro yang menerbitkan purchase order. Sistem internal mencatat data ini untuk diterbitkan menjadi sales order melalui approval berjenjang. Nah, pencatatan sistem dan validasi yaitu dengan PO diverifikasi oleh tim sales admin, diinput ke sistem internal untuk diterbitkan menjadi sales order, dan melalui proses approval berjenjang untuk memastikan keabsahan pagu anggaran instansi pemerintah. Proses yang kedua yaitu proses produksi. PT Gama Persada bertindak sebagai pabrikan. Berdasarkan sales order yang di-approve, instruksi diteruskan ke gudang pabrikasi di Prima Center 1 untuk menyiapkan atau merakit unit seperti unit-unit yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk pemotongan bahan baku itu tercatat Pemotongan bahan baku
itu tercatat secara otomatis pada modul persediaan Accurate ERP. Yang ketiga, proses distribusi. Nah, bagian gudang membuat delivery order atau DO sebanyak 5 lembar yang berwarna merah dan biru untuk arsip, kuning untuk pelanggan, pink dan putih untuk bagian finance sebagai kontrol internal mereka. Selanjutnya, kurir mengirim produk ke sekolah atau dinas tujuan, lalu meminta tantangan bukti terimanya. Nah, resiko yang tercatat itu adanya kendala infrastruktur pengiriman ke daerah yang tertinggal. Nah, untuk yang keempat, proses layanan konsumen. Kanal komunikasi yang digunakan yaitu WA Bisnis dan kontak center resmi di website PT Gama Persada ini sebagai pintu darurat aduan konsumen. Manajemen keluhannya, setiap keluhan teknis dari sekolah terkait seperti kerusakan atau kegagalan sistem produksi dicatat secara manual atau semi manual oleh tim CS. Kemudian diteruskan ke tim teknisi lapangan untuk dilakukan penanganan atau maintenance. Nah, berikut ide dan konsep rancangan dashboard BI. Nah, untuk konsepnya itu mengintegrasikan basis data dari Accurate ERP dan log data operasional ke dalam platform BI seperti Power BI atau Tableau. Nah, pertama itu menggunakan panel financial atau aging invoice and cash flow dashboard. Nah, visualisasinya yaitu grafik batang bergradasi warna. Ada hijau, kuning, merah untuk memetakan umur piutang dari PT Samafitro. Fungsinya itu memberikan peringatan dini atau alert jika piutang mendekati batas jatuh tempo 30-45 hari guna mencegah kemacetan modal kerja. Lalu panel yang kedua yaitu panel operasional untuk logistik dan inventory tracking dashboard. Visualisasinya itu peta digital wilayah Indonesia yang menunjukkan titik koordinat posisi pengiriman barang beserta indikator status. Nah, fungsinya itu memantau efisiensi, distribusi, dan mendeteksi wilayah mana yang sering mengalami hambatan logistik. Panel selanjutnya yaitu panel layanan. Nah, untuk Customer Service Performance Dashboard. Visualisasinya ini yaitu dengan grafik lingkaran atau pie chart, kategori jenis kerusakan barang, dan diagram garis tren waktu penyelesaian masalah atau Service Level Agreement. Keunggulan dari metode visualisasi BI yang diusulkan. Yang pertama yaitu mitigasi risiko kredit dan cash flow. Nah, direksi tidak perlu lagi menunggu laporan bulanan atau closing untuk tahu piutang mana yang macet. Dashboard BI akan memberikan alert otomatis. Lalu, keunggulan yang kedua, optimalisasi penjualan e-katalog. Mampu menganalisis produk pendidikan mana yang paling diminati pada musim-musim anggaran dinas tertentu. Lalu, keunggulan yang ketiga, keamanan data tetap terjamin. BI diintegrasikan dengan sistem RBAC atau Role Based Access Control yang sudah berjalan baik di PT Gama Persada, sehingga informasi sensitif tidak bocor ke divisi lain. Baik, untuk kesimpulan yang didapat, sistem informasi akuntansi PT Gama Persada yang menggunakan Accurate ERP sudah berjalan dengan lancar dan rapi. Nah, penerapan Business Intelligence atau BI pada PT Gama Persada ini bertindak sebagai lapisan penambah nilai untuk mengubah data transaksi mentah menjadi wawasan eksekutif. Referensi yang saya ambil untuk menyusun presentasi saya ini yaitu dari laporan company visit yang saya dan teman-teman saya lakukan sendiri pada PT Gama Persada, lalu mengambil dari
buku Business Intelligence Analytics and Data Science Managerial Perspective edisi ke-11. Lalu juga mengambil dari jurnal yang berjudul Perancangan Dashboard Business Intelligence berbasis metode KPI untuk monitoring risiko operasional dan piutang perusahaan distributor. Lalu saya juga mengambil referensi dari website resminya PT Gama Persada. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan penambahan BI ini bisa lebih meningkatkan kinerja dan operasional dari PT Gama Persada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.